Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baiklah, kita mulai materi hari ini tanggal 2 September 2021. Kita akan memulai dengan materi akuntabilitas. Akuntabilitas berarti ini sudah masuk ke agenda kedua yang aneka ya. Aneka itu akuntabilitas. Hanya apa? Nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, terus satunya komitmen mutu dan anti korupsi. Anti korupsi ya, ini hari pertama akuntabilitas, nanti dengan apa materinya? Nasionalisme. Nasionalisme ya, insya Allah akan saya berikan dengan baik, dan nanti tugas-tugasnya sudah kami persiapkan, biasa tugas individu nih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mencoba untuk menyampaikan. Biar utuh semua. Baik, akuntabilitas, akuntabel. Apa itu akuntabel? Ada yang tahu? Bertanggung jawab. Dapat dipertanggungjawabkan. Artinya kita bekerja ya karena Allah, ya kita bekerja sungguh-sungguh ya, yang akhirnya nanti bisa dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan lebih utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kinerja kita sebagai seorang ASN terukur. Ya. Jadi tidak asal jalan, tidak asal-asalan, tapi jelas. Oke, akuntabilitas. Sudah kenalan, nggak perlu. Harapannya ya toh di sini ya toh para peserta diklat Lasar dapat menjelaskan akuntabilitas secara konseptual sebagai landasan untuk mempraktekkan nanti dalam kegiatan di lapangan dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian dapat menjelaskan mekanisme logika operasional akuntabilitas dalam sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel. Kemudian dapat menjelaskan dan menerapkan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi secara makro, yaitu di Kementerian Agama, dan memberikan contoh perilaku akuntabel untuk penegakan akuntabilitas di lingkungan satker masing-masing. Ya mungkin dari Bapak Ibu di lingkungan fakultas, di lingkungan Kemenag, ya itu di madrasah. Kemudian menganalisis atau menilai contoh penerapan akuntabilitas. Jadi kita sebagai seorang ASN bekerja harus bertanggung jawab dan terukur, tidak asal-asalan bekerja, tapi ada aturan mainnya, ada targetnya, ada kriterianya, sehingga kita bekerja sudah sesuai dengan makomnya, sesuai dengan aturan yang telah dipertimbangkan dan kesepakati bersama. Ya. Materi pokoknya ini ada 5, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme logik dan operasionalisasi akuntabilitas, dan akuntabilitas dalam konteks organisasi, bagaimana mengelolanya, bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita menerapkannya, dan bagaimana hasilnya, apakah sesuai harapan, apakah tidak, apakah malah cenderung memperbeban organisasi. Dan menjadi PNS yang akuntabel tentunya menjadi PNS yang profesional, yang bertanggung jawab. Ya, nanti untuk lebih memperdalam, biasanya nanti ada studi kasus akuntabilitas. Ya, bagaimana seorang ASN bekerja dengan baik, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, apakah sudah benar apa belum, asal masih setengah-setengah, apa asal-asalan. Nah, ini nanti terukur, di situ tahu bagaimana kinerja kita. Ya. Di sini konsep akuntabilitas yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya yang bersangkutan. Tentunya pekerjaan yang diamanatkan itu harus amanah, harus dapat dipertanggungjawabkan, dan mereka dipercaya oleh pimpinan, oleh lingkungan, oleh masyarakat, agar layanan publik itu bisa terpenuhi dengan
baik. Ya. Secara umum konsep akuntabilitas itu banyak. Ya, individu, kelompok, institusi, dan pertanggungjawaban menjadi amanah, yaitu menjamin tulus publik. Jadi dalam pelayanan publik di tengah masyarakat, panjenengan atas nama organisasi atau bekerja, tentunya bisa memberi pelayanan yang bagus, yang prima, yang optimal, agar bisa merasakan tidak hanya dipercaya, tapi dirasakan, dan mereka bisa menerima apa yang telah diselesaikan atau diemban oleh tugas panjenengan. Ya. Jadi seorang warga masyarakat yang ingin menyelesaikan permasalahan, panjenengan bisa memperlakukan warga, ya, bagaimana supaya bisa dilayani dengan baik, dengan optimal. Nah, ini fungsi dari pelayanan publik. Kemudian kedua, tidak hanya memberi pelayanan, juga sedang berlaku panjenengan selaku aparat harus bisa memberi contoh, memberi teladan kepada masyarakat, minimal kepada lingkungan, minimal kepada pribadi. Ya, kalau sudah pribadi bagus, lingkungan bagus, ya sekarang kalau pelayanan publik secara umum, ya insya Allah dapat terukur. Akuntabilitas versus responsibilitas. Ya, akuntabel dapat dipercaya, responsibilitas dapat dipertanggungjawabkan, responnya baik. Gitu. Jadi otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan, ya, bagaimana? Dapat dipercaya enggak? Benar enggak? Ya. Ya. Kemudian panjenengan bisa melaksanakan enggak? Bagaimana kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realitas otoritas yang diperoleh? Jadi kewenangan yang diberikan pada pimpinan, kepada panjenengan bisa dijalankan secara optimal enggak? Salah-salahan atau kurang sungguh-sungguh atau yang penting selesai, yang penting sudah dilaksanakan lah itu. Nanti dinilai. Ya, yang paling berat itu dinilai oleh masyarakat dan dicatat oleh malaikat. Ya, nah ini. Ya, sekedar membatalkan kewajiban ya nggak benar, nggak bisa itu. Ya, dua-duanya harus sinergis. Kemudian berikutnya ya, perhatikan sikap dan perilaku yang apakah yang dapat ditunjukkan oleh ya Anda sebagai wujud dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Sebaiknya apakah Anda sikap dan perilaku yang menurut Anda belum menunjukkan perilaku akuntabel? Banyak. Seorang ASN ya awalnya ingin menjadi ASN, setelah menjadi ASN tidak amanah, tidak akuntabel, bekerja seenak sendiri, ya toh. Ya biasanya macam-macam. Ya, bekerja mungkin katakanlah absen pagi, jam sore clear, tapi kerjanya kosong. Datang, duduk, diam, baca koran, bahkan bermain di komputer main game, atau mungkin ke belakang main pingpong atau main remi, main kartu, atau di komputer. Banyak kejadian-kejadian yang nyeleneh ya, yang perilaku menyimpang. Padahal target dari itu bisa melayani publik, melayani masyarakat dengan baik dan cepat. Ya. Seorang pimpinan yang tanggap dengan sesuatu, mungkin kesannya sangar, galak itu. Padahal tidak. Karena apa? Untuk bisa memberi pelayanan publik, kerja tim itu perlu. Ya, mungkin dalam masalah perizinan, ya mereka harus tanggap mana yang sudah selesai, mana yang diproses, mana yang belum, mana yang informasinya masih kurang akurat. Lah ini ya, seorang pemimpin itu bekerjanya tidak hanya perintah-perintah saja, tapi mengawasi jalannya proses pelayanan publik. Nah, kemudian pentingnya akuntabilitas ya. Ya, ini jelaskan pentingnya akuntabilitas bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya. Ya, apa konsekuensi apabila PNS tidak akuntabel? Ya jelas. Kalau panjenengan kurang bisa mengembang amanat, ya jelas tidak dipercaya. Ya panjenengan berarti pekerjaannya lete-lete, pekerjaannya nggak optimal. Ya, mengapa penting? Ya karena ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, kewajiban panjenengan untuk bisa melayani masyarakat. Ya,
from UFV untuk kelompok. Nah, ini untuk materi full dari kami ada, ya ini sebentar lagi 5 menit lagi, ini sudah ada peringatan ya. Jadi secara teori saya yakin panjenengan semua sudah clear, nanti tugas-tugasnya juga ada ya. Jadi bagaimana akuntabilitas bisa dijalankan oleh suatu organisasi. Kebetulan di sini sakernya macam-macam, ada di perguruan tinggi PTAI, ya, perguruan tinggi agama Islam ya, dari UIN, Stein, apalagi? IAIN. IAIN, ya loh. Staben ada nggak? Nggak ada ya. Paroki ada? Nggak ada ya. Oke. KUA, ya loh. Mungkin madrasah, ya ini. Jadi semua bisa diterapkan dengan baik. Nah, di sini akuntabilitas internal atau eksternal ya. Bagaimana bisa mempertanggungjawab secara internal untuk kelembagaan dan bagaimana mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan yang lebih utama bagaimana mempertanggungjawabkan pada sang halik lah, ini tugas berat itu. Jadi pegawai jolete, tapi kita bisa apa istilahnya, kalau istilah sekarang itu 3 poin ya, kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada kelembagaannya ya toh. Jadi sejalan dengan reformasi birokrasi ya toh. Jadi kalau dulu top down dan bottom up, kalau sekarang stakeholder-nya dilibatkan gitu. Stakeholder-nya bagaimana? Jangan-jangan panjenengan seperti apa? Kuda pakai kacamata kuda ya. Jadi yang lihat depan saja. Kanan kiri enggak, atas bawah enggak, apalagi belakang lain. Jadi kita harus tahu tentang kondisi lingkungan. Bagaimana pelayanan publik yang kami dharmakan untuk bangsa negara sudah sesuai belum? Jangan-jangan yang penting pembatalan kewajiban lah, enggak benar. Ya, semua harus kita kontrol. Ya tahu? Nah, ini alhamdulillah hablum minallah hablum minannas. Bagaimana pertolongan pada Allah, bagaimana pada masyarakat, pada organisasi, pada lingkungan, pada atasan langsung. Nah, ini banyak, saya kira waktunya, ini mohon maaf tadi, ini mungkin ya karena apa tadi enggak nyangkut itu di internetnya. Lingkungan kerja ya tuh banyak sekali, kepemimpinan, transaksi interkelas, responsibility, keadilan, kepercayaan, bagaimana kepercayaan, bagaimana berlaku adil selaku ASN, dan kejelasan. Saya kira materi banyak, saya kira dipelajari sendiri. Nanti kalau kurang bisa nanti minta melalui WA, akan saya kirim sesuai kebutuhan panjenengan. Atau untuk memperkaya, panjenengan bisa buka di Google, ya Google Classroom, atau di Google Meet ada. Dari kami sesuai arahan dari Kolabjar juga ada. Saya kira begitu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin? Karena waktu ini, mohon maaf. Ini yang ngerekam sih dan sambut direkam nih Mas. Sampun Pak, sama Pak Asep. Sampun Pak, sampun. Ya, terus nanti dikirim ke grup biasa nggih untuk eviden, untuk pertanggungjawaban ke Kolab Jerman. Iya Pak. Ya. Oke, saya kira diakhiri. Saya kira materi banyak, nanti panjenengan bisa ada pengayaan, nanti tugas juga ada. Nggih. Saya kira untuk pertemuan ini kan kasih waktu, ya mohon maaf. Insya Allah konsultasi bisa melalui WA, kami siap, ya on time, gitu. Monggo. Ada pertanyaan mungkin? Cukup nggih? Atau gimana? Sementara dereng Pak Kiai. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ke grup WA nggih. Oh, ngaten bisa nggih. Tugas-tugas jangan lupa selalu dioptimalkan, direfresh biasanya rumangsa wis ternyata belum. Ya, nanti semua akan dinilai. Ngaten nggih. Ini ada info Pak Kiai. Gimana Mas Asep? Menurut panitia katanya ada tambahan waktu katanya. Oh gitu. Oh, sekitar berapa? yang tadi aja. Berapa menit? Karena ada keterlambatan tadi, maka diizinkan untuk nambah waktu. Oh gitu Mas Rifai. Ya boleh. Kami malah seneng karena saya kan sesuai aturan main gitu loh. Cuma nanti tadi ada hambatan teknis, ya minta maaf Mas Rifai. Ya. Pak. Ini berapa menit Pak Rifai? Tambahannya? Ya. Tambahannya tadi masuk jam 7:30. Ya, berapa?
Setengah jam apa 15 menit? 15 menit. Oke, siap. Oke. Kalau gitu kita teruskan nggih. Nggih matur nuwun Mas Rifai. Nggih, Pak, sami-sami. Nggih, oke. Nggih. Baik. Saya tambahkan, baik, akuntabilitas di sini kita lihat dalam instrumen ya. Secara umum ini kayak amplitudo ya, gelombang elektromagnetik suara ini. Ya. Kita di posisi sebagai ASN di karangan birokrat, gitu. Artinya dalam organisasi, dalam mengembang administrasi kita seharusnya bisa melayani publik dengan baik, dengan optimal, dengan benar dan akurat, gitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Ya, tentunya kinerja kita legal, operasionalnya jelas, terukur. Ya. Bagaimana layanan publik agar kita bisa melayani dengan bagus? Tentunya apa yang diharapkan oleh masyarakat, tentunya jelas, terukur. Ya, sehingga dalam memberi pelayanan itu tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat manfaat. Nah ini, tepat manfaat yang sangat sulit biasanya. Yang penting rampung lah. Tapi baru tinggal lungo, baru ora cetok lah, ini jangan. Tapi apa maunya? Ya. Apa kira-kira? Banyak pekerjaan pemerintah tuh banyak untuk pelayanan publik, untuk pelayanan masyarakat. Ya, sesuai kebutuhan, sesuai bidang tugasnya. Ya, jadi pelayanan masyarakat ya kita bisa menyesuaikan apa maunya masyarakat, apa maunya pelayanan umum di tengah pelayanan masyarakat ya. Tentunya kita profesional ya, sebagai seorang ASN yang profesional tentunya ya kita bekerja sesuai makomnya gitu. Tidak hanya sekedar melayani, tapi apa kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, gitu. Kita menyangkut berbagai hal, tidak ada selesai, tapi menyangkut real itu memang sangat dirasakan, real itu menjadi hambatan situasi, apalagi situasi pandemi ini ya. Ya, jadi bisa memahami tentang kultur, tentang situasi kondisi suatu negara bangsa. Wah, nampaknya situasi kayak gini. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan, ya, jadi tidak hanya segera selesai, ya. Jadi secara moral kita harus tanggap tentang situasi kondisi masyarakat. Oh, kalau begini berarti serba dipermaklumkan. Kalau gini, stylenya saya style jangan sepaneng, tapi ya kendo, artinya tidak malas, tidak mau, tapi ya hati-hati. Ya, dan orang apa? Memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Baik, kerangka akuntabilitas yaitu kita lihat di sini, yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab. Ya. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa sebagai pelayan publik? Yaitu dapat memberi pelayanan yang prima, yang optimal untuk masyarakat. Apa tujuan pelayanan prima? Yaitu kepuasan pelanggan. Masyarakat bisa terpenuhi akan kebutuhannya sesuai dengan bidang yang mereka emban. Oleh karena itu, sebagai seorang pelayan publik, ya kita harus bisa merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Ya, pelayanan publik macam-macam. Ya, apalagi kinerja Kementerian Agama ada berapa itu? 9 poin pelaksanaan pelayanan publik. Tapi nyatanya yang bisa berjalan, yang berat hanya 1, atau yang dioptimalkan hanya 1, atau yang difokuskan lainnya mestinya sama. Ya kan, jangan lihat toh di kinerja Kementerian Agama ada melayani masalah pendidikan, ya, masalah infrastruktur, masalah kegiatan sosial dan sebagainya. Tapi kalau nggak salah sekitar 80,5% itu sektornya pendidikan. Padahal layanan umat layanan banyak, ya. Apalagi di yang terkecil ujung tombak kita tuh di
KUA ya, Kantor Usaha Agama. Itu juga penting. Tapi kok anggarannya kok tidak optimal. Pelayanannya kok tidak difasilitasi oleh pemerintah dengan secara bagus. Nah ini kalau nggak sesuai ya pengambil kebijakan zalim nanti. Karena apa? Masyarakat juga ingin dilayani dengan baik dan benar dan wajar. Gitu. Nah, tugas kita harus bisa memberi pelayanan yang optimal, yang wajar, yang benar. Ya, bagaimana kebutuhan itu bisa diterapkan, bagaimana kebutuhan itu bisa dijalankan. Tentunya kita bisa bekerja secara optimal, berkolaborasi, gitu, antar bidang, antar sektor, gitu, yang menangani tentang itu, agar apa? Pelayanan itu bisa terfokus dan terwujud dengan baik dan benar. Ya, tentunya setelah kita jalankan, ya bisa membuat suatu kegiatan yang terinci, terukur, ya sampai akhirnya bisa menjadi kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dilaporkan secara bagus. Ya. Nah, setelah itu dievaluasi, apakah sesuai, apakah belum. Ya. Kalau sesuai, tentunya bisa direkomendasikan untuk ditindaklanjuti atau dilanjutkan di periode berikutnya. Kalau belum, masih ada hambatan atau ada sesuatu yang kurang pas, ya tentu kita bisa evaluasi, kita bisa rinci apa toh yang menjadi penyebabnya. Oh ini, oh itu, oh kalau gitu di model begini. Nah ini secara berjenjang. Baik, berikutnya siklus akuntabilitas, yaitu ini lembaga perwakilan rakyat, ini berarti DPR ya, atau wakil rakyat kita di dewan kita. Public accountability ya. Nah di sini dalam formulasi kebijakan apa jenis layanan ya, kita lihat di Indonesia itu ada berapa? Ada sekitar 32 layanan publik, 32 departemental ya. Dari Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan, Agama, Sosial, apalagi, dan seterusnya sampai pertahanan keamanan. Ya. Pelayanan agama juga penting, ini menyangkut pelayanan publik. Ya, di sektor publik, pelayanan agama ternyata melayani kehidupan, tidak hanya pendidikan, ya, bahkan melayani kehidupan umat manusia dari bayi baru lahir sampai bayi tua ya, ya orang mau meninggal. Dalam pelayanan tersebut tentunya kita bisa menerapkan kebijakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan apa yang telah disepakati, yang ditetapkan oleh suatu satuan organisasi. Misal di Kementerian Agama banyak ada di kalangan pendidikan aja berjenjang dari tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi. Ya, katakanlah perguruan tinggi juga dibagi macam-macam. Ada IAIN, STAIN, UIN, ada Staben, paroki dan sebagainya. Ya. Di tingkat dasar menengah juga ada bendera umum, bendera keagamaan, ya, berdiri khusus ya, atau di pondok pesantren. Jadi pelayanan publik di Kementerian Agama itu ternyata sangat kompleks, ya kan. Bahkan dulu pernah dengar mau ditarik ke Dignas. Nah, kalau ditarik ya tambah repot. Orang Dinas kalau tidak punya latar belakang tentang bidang keagamaan ya jadi runyam, ya ambiar ya. Tapi alhamdulillah tidak, itu hanya isu-isu atau mungkin ada orang yang mengendaki supaya kondisi negara itu tidak kondusif. Ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah. Nah, jadi dalam implementasi kebijakan dalam pelayanan publik, ya kita sesuai makomnya, ya panjangnya di IAIN apa kinerjanya, di fakultas apa, di bidang apa, tak IAIN, tak UIN, tak STAIN, ya, di Kemenak juga apa. Kalau nggak salah ada berapa 11 seksi. Di KUA, wah pekerjaan yang berat itu ya di KUA, ya tuh. Kementerian Agama ujung tombak yang terdepan, ya itu paling bawah ya di KUA, itu pelayanan publik. Tapi kadang-kadang
tidak diimbangi dengan penempatan SDM untuk pelayanan publik secara optimal, gitu. Penganggaran yang minim, gitu. Terus secara organisasi kadang-kadang lebih disederhanakan, padahal itu ujung tombak, gitu. Seperti kami, ya Anda sekalian juga hidup di tengah masyarakat, di RT, RW lah. Itu kalau nggak difasilitasi, ya oleh lingkungan, apalagi pemerintah tidak tanggap, ya kehidupan sosial masyarakat ya juga agak terhambat, ya apalagi sosial keagamaan, ya kewajibannya, ya kewajiban siapa, ya dipilah-pilah dan bekerja sama bareng-bareng, ya oleh masyarakat, oleh lingkungan, oleh aparat, oleh negara, ya dalam rangka menjalin kesinambungan kehidupan. Ya contohnya masalah COVID. Masalah COVID ini kan masalah bersama. Gitu. Yang tanggung jawab siapa? Ya umat. Yuk, tidak hanya pemerintah, ya masyarakat. Gitu. Bagaimana supaya ekonomi umat tidak goyah? Ya, kita galakkan lumbung-lumbung. Lumbung-lumbung apa? Bukan lumbung padi ya. Lumbung-lumbung ekonomi umat. Gitu. Kalau pemerintah mungkin dengan terbatasnya tenaga, ya kita katakanlah di tingkat kecil, di RT RW atau di lingkungan pemukiman RT katakanlah punya masjid, ya kita bukan lumbung pangan, ya dananya itu bisa dari masyarakat. Wujudnya ada yang sedekah, ada yang lasnya itu bergerak, ya jadi nanti koordinir, diakomodir, lalu kita tasarufkan pada yang Jadi hakikatnya layanan publik itu ya milik semua, ya. Apalagi ASN punya tanggung jawab ke arah itu. Tidak hanya saya atau Anda itu sebagai pegawai negeri atau ASN itu, sebenarnya aku bisa di pegawai, sebenarnya aku melayani, sangat bekerja nanti. Aku seorang dosen di perguruan tinggi agama Islam negeri itu di Einstein UIN itu sedang jalan enggak panjang aja harus bisa menjalankan dalam perguruan tinggi, ya sebagai pelaksana perencana, ya mengajarkan, ya pengabdian masyarakat, ya, dan sebagainya. Ya, itu 3 unsur sendiri kalau tidak terpenuhi salah satunya pengabdian masyarakat, ya juga dinilai secara institusional, dinilai, apalagi dinilai secara ke atas, ya hablum minallah, ya gimana, ya benar enggak? Kalau tidak terencana dengan baik, tidak terpola dengan baik, apalagi tidak terukur, ya hasilnya ya sulit bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian itu jelas dipertanggungjawabkan, ya kalau tadi pada pimpinan, ya kepada siapa? Ya berjenjang, ya. Laporan kan bisa dari KUA ke Kandepak, ke Kanwil, ke kementerian. Dari perguruan tinggi juga ke direktorat, yaitu ke eselon 1, sekjen, ke menteri. Sama. Jadi semua dimintai pertanggungjawaban. Oke. Kita ke berikutnya, ya tentukan isu dan pilih salah satu tugas pokok SKP. Nah ini contoh aja ini, ya nanti ada tugas-tugas itu, ya bagaimana akuntabel publik bisa diselenggarakan. Nanti tugas-tugasnya itu yang menyangkut pekerjaan Anda sehari-hari di lingkungan masing-masing. Bagaimana kita menjalankannya gitu. Nanti biasanya disesuaikan dengan tusi yang bersangkutan, yaitu SKP panjenengan kan sudah dibuat, ya tinggal dijalankan. Kalau betul-betul dijalankan, sebetulnya tidak ada pegawai yang nganggur. Sebenarnya tidak ada pegawai yang tidak paham tentang pekerjaan. Kita pahami, kita jalankan sesuai tusi, insya Allah. Sebetulnya tugasnya kalau dilaksanakan itu banyak sekali. Dan kalau dilaksanakan berat. Tapi manakala bisa dikatakan ringan, manakala bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bareng-bareng bisa dikonsultasikan dengan rekan sejawat, dan bisa dikonsultasikan dengan pimpinan. Insya Allah, tugas atau beban panjenengan dalam melaksanakan kegiatan itu bisa terpenuhi dan terbantu agar pelaksanaan dapat terlaksana baik dan lancar. Nah, di sini kemudian dimain bagaimana kan nilai-nilai akuntabilitas dalam tugas tersebut.
kurang 3 menit ini. Mas Rifai sudah. Nah ini, oke. Terima kasih Mas Rifai. Kemudian manfaat atau dampak aktualisasi tersebut bagi pencipta visi organisasi dan bagi pengorganisasi. Tentunya panjenengan nanti bisa mengambil hikmahnya, yaitu manfaat yang panjenengan laksanakan dalam mengaktualisasikan, karena nanti panjenengan nanti ada tugas yaitu membuat rancangan aktualisasi RA gitu ya. Nanti kita konsepnya kita kolaborasi dari 3 agenda. Pertama, kedua yang ini, ketiga di WOG dan implementasi di lapangan. Kayak apa? Nanti diwujudkan kinerja. Tentunya kita tolak ukurnya ya kita punya kerangka sistemnya ya kinerja kita yang di masing-masing satker yang bersangkutan ya, dari SKP yang panjenengan terima yang panjenengan harus jalankan. Di situ bisa dinilai SKP yang telah kami rencanakan selama setahun benar enggak? Kalau sudah benar, kapan bagaimana bisa terpenuhi enggak? Apakah ada yang tercecer? Apakah ada yang kurang sesuai? Apakah yang ada yang tidak dilaksanakan? Dan seterusnya. Itu timbul permasalahan dalam perjalanan. Oh, ternyata mudah. Oh, ternyata ada hambatan. Oh, ternyata tidak bisa, bahkan tidak bisa sama sekali. Nah, ini jelas nanti measurable enggak? Terukur enggak? Ya SKP ya tentunya yang bikin panjenengan nanti dinilai oleh pimpinan atas langsung. Wah, ini bisa jalan. Jangan memaksakan diri, itu kaitannya biasanya SKP dengan kinerja jenengan. Ya jenengan kan nanti menyangkut kegiatan panjenengan, tugas sehari-hari, dan menyangkut kesejahteraan panjenengan. Ternyata panjenengan diberi gaji, diberi kesejahteraan, ternyata belum optimal. Nah, ini nanti dinilai, wah ini sudah, ini belum, wah ini lede-lede, wah ini orang cetok, ya macam-macam. Ya ini bisa, nanti pimpinan tahu. Oke. Hambatan akuntabilitas, yaitu manajemen. Ya, manajernya apa? Semau gue. Wah, sementing kerja, sementing wis dilaksanakan, sementing wis rampung. Nek koyo ngono wis ora cetok. Tidak terukur. Kemudian degradasi moral, ya tentunya kita diberi amanat, diberi kepercayaan, harus sungguh-sungguh, harus penuh dedikasi yang tinggi. Ya, harus amanah, harus bisa dipertanggung dengan baik. Ya, kemudian alasannya honornya kecil, gajinya rendah, ya, tidak sesuai, tidak begitu. Kita sudah ada tolak ukur, ya sesuai dengan tolak ukur. Sistem penggajian kita sudah dipatok sedemikian rupa baik oleh pemerintah, oleh seluruh komponen bangsa. Jadi ada tolak ukurnya. Ya, tentunya disesuaikan dengan kehidupan di masyarakat. Nah, kemudian literasi rendah, ya, pengetahuan panjenengan rendah, pengalamannya rendah, pendidikannya rendah dan sebagainya, atau memang merendahkan diri, atau memang orang cetok pendidikan tinggi tapi orang jelas arahnya, ya, mestinya semakin berisi semakin merunduk, kayak ilmu padi, malah semakin sombong, malah semakin tidak beraturan. Saya kira ini sudah diperingatkan. Ini level breakout Roma, ini suruh keluar ini. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya? Kira cukup nggih? Cukup. Ya, Cukup, Pak. Sudah ada nih. Ini suruh keluar ini. Saya stop record. Stop aja.